Selamat pagi, kawan Bang Manjo. Ya, jumpa lagi di Tanya Jawab Bang Manjo pada hari ini. Kali ini ada yang bertanya kepada Bang Manjo, pertanyaannya begini. Bang, mau tanya dong, apakah hak cuti karyawan tetap dengan karyawan kontrak berbeda? Ya, teman-teman, sebelum ke pokok pertanyaannya, Bang Manjo mau sharing dulu tentang jenis-jenis hak cuti bagi karyawan menurut undang-undang. Yang pertama yaitu hak cuti tahunan. Hak cuti tahunan ini diatur di pasal 79 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, di sini menyebutkan bahwa cuti tahunan itu diberikan kepada karyawan apabila si karyawan tersebut sudah menyelesaikan atau setelah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut. Jadi artinya bagi karyawan yang sudah 12 atau 1 tahun, maka cuti karyawan atau cuti tahunan tersebut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Berapa banyak? Sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Nah, boleh nggak sih perusahaan mengatur lebih daripada itu? Boleh. Kalau kurang, tidak boleh. Jadi, boleh perusahaan mengaturnya lebih daripada itu. Misalkan lebihnya begini. Di dalam perjanjian kerja diatur setelah masa probation lewat dan lulus, ada juga yang karyawan yang langsung diberikan hak cutinya selama 12 hari tersebut. Ada juga yang melewati 6 bulan langsung dapat hak cuti tahunan tersebut. Tapi ada juga yang benar-benar mengikuti undang-undang setelah lewat 12 bulan plus 1 hari, maka di hari ulang tahunnya atau di tanggal yang sama dari dia join, dia baru mendapatkan cuti tahunannya. Yaitu semua tergantung dari perjanjian kerja atau peraturan perusahaannya atau PKB yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, hal itu juga didukung oleh peraturan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nakar. Itu yang pertama yaitu cuti tahunan. Yang kedua yaitu hak cuti sakit. Ya, tentunya bagi karyawan yang sakit, ya boleh saja dia istirahat. Nah, apakah cuti sakit tersebut akan memotong cuti tahunannya? Ada beberapa perusahaan yang menerapkan bahwa apabila cuti sakitnya disertai surat dokter, maka dia tidak akan dipotong cuti tahunannya. Bahkan upahnya juga tetap akan dibayar. Tetapi apabila tidak ada surat dokter, ada beberapa perusahaan yang mengkategorikan cuti sakitnya menjadi mangkir karena tidak disertai surat dokter. Yang kedua, dari cuti sakit ada juga untuk cuti haid. Nah, ini khusus untuk pekerja wanita ya, bukan pekerja laki-laki. Nah, jadi pekerja wanita sendiri juga di sini diatur bahwa apabila pekerja wanita sedang haid, maka diizinkan di hari pertama dan hari kedua untuk tidak masuk kerja. Oke, itu tentang cuti sakit yang kedua. Yang berikutnya adalah ini juga untuk karyawan wanita. Cuti melahirkan dan juga keguguran. Cuti melahirkan atau keguguran ini diatur di pasal 82 Undang-Undang Nakar. Di sini menyebutkan bahwa untuk pekerja wanita yang akan melahirkan atau yang akan bersalin diberikan waktu istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah dia melahirkan. Ada juga pertanyaan, Bang, boleh nggak sih pengaturannya nggak 1,5 bulan di awal dan 1,5 bulan di akhir? Boleh nggak 1 bulan di awal, 2 bulan di akhir? Soalnya biar lebih lama ngurus bayinya. Boleh-boleh saja. Tetapi ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem minta surat pernyataan dari orang tua, dari suaminya atau dari pasangannya, dan juga dari dokter. Karena perusahaan khawatir apabila tidak memberikan sesuai dengan jangka waktunya yang telah ditetapkan, takut ada terjadi apa-apa di pertengahan jalan. Nah, perusahaan tidak mau ambil resiko itu tentunya. Jadi sebaiknya sih ikuti saja 1,5 bulan di awal dan 1,5 bulan di akhir. Bang, dari mana hitungnya? Ya, biasanya dihitungnya dari surat keterangan dokter yang menyatakan kapan hari lahirannya. Itulah yang menjadi patokan dari perhitungan harinya. Kemudian untuk
Keguguran. Berapa lama untuk keguguran? Ya, untuk keguguran adalah 1,5 bulan. Diberikan waktu istirahat. Dan juga jangan khawatir, selama cuti ini pekerja wanita tetap mendapatkan upah yang penuh tentunya. Yang keempat yaitu cuti bersama. Cuti bersama ini juga diatur di Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 302/Men/SJ HK/12 Romawi tahun 2010, yaitu tentang pelaksanaan cuti bersama di sektor swasta. Ya, di sini teman-teman diatur atau pada pokoknya mengatur jika pada cuti bersama yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah, si karyawan tetap bekerja, maka tidak akan memotong cuti tahunan. Tetapi sebaliknya, jika pada saat cuti bersama yang ditetapkan ini si karyawan ikut juga libur atau ikut juga cuti, maka cuti tahunan akan dipotong. Setelah cuti bersama, ada juga cuti istimewa. Cuti istimewa ini atau cuti penting ini diatur pada pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nakar. Di sini ada beberapa yang diatur. Yang pertama yaitu pekerja menikah. Itu 3 hari. Menikahkan anaknya 2 hari. Menghitankan anaknya 2 hari. Membaptis anaknya 2 hari. Istri melahirkan atau mengalami keguguran. Si pekerja atau si suami mendapatkan cuti 2 hari. Suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia. Ini diberikan cuti 2 hari kerja. Untuk anggota keluarga yang dalam satu rumah, itu 1 hari. Nah, satu rumah ini juga catatannya adalah bagi beberapa perusahaan menerapkan ditunjukkan dengan kartu keluarga. Ya, tentunya dalam kartu keluarga itu akan terlihat siapa-siapa saja anggota keluarga yang terdaftar. Gitu. Jadi, apakah adik kandung yang tinggal dalam berbeda rumah diberikan hak yang sama? Tidak, karena dia sudah beda rumah. Kecuali kalau masih satu kakak, mau adik kandung, sepupu, paman, bibi dalam satu kakak, maka hak itu teman-teman akan dapatkan. Yang terakhir yaitu cuti keagamaan. Ya, cuti keagamaan ini juga diatur di dalam pasal 80 Undang-Undang Nakar. Cuti menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Jadi misalkan kayak agama Muslim naik haji. Kemudian yang Kristen perjalanan salib dan agama yang lainnya yang ditetapkan, ya itu perusahaan wajib memberinya. Namun teman-teman ada yang menjadi catatan di sini. Ada beberapa perusahaan yang mengatur tentang kapan hak keagamaan ini muncul. Ya, sepanjang saya bekerja di beberapa perusahaan, hak ini baru muncul apabila si karyawan atau si pekerja atau saya setelah bekerja minimal 3 tahun. Baru hak keagamaan ini muncul. Dan apakah setiap 3 tahun bertambah? Tidak. Ini hanya berlaku untuk 1 kali sepanjang kita bekerja. Itu pengalaman saya. Tapi mungkin di beberapa perusahaan yang lain menerapkan aturan yang berbeda. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah ada perbedaan hak cuti tersebut bagi karyawan dan juga bagi karyawan tetap maupun karyawan kontrak? Ya, jawabannya tidak, karena di undang-undang tidak mengatur status pekerja yang mendapatkan hak cuti karyawan. Namun yang jadi catatan di sini teman-teman, untuk cuti tahunan. Nah, jarang cuti tahunan ini juga ada aturannya. Ada misalkan gini, ada satu karyawan dikontrak 12 bulan. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, apakah kalau misalkan si karyawan ini berakhir kontraknya atau tidak diperpanjang kontraknya, yang bersangkutan dapat cuti tahunan? Kalau menurut saya, yang bersangkutan tidak mendapat cuti tahunan. Kenapa? Karena pas di
12 bulannya yang bersangkutan tidak diperpanjang, atau yang bersangkutan belum melewati 12 bulan bekerja. Gitu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah di aturan perusahaan, sepanjang yang saya tahu selama saya bekerja, cuti tahunan baru muncul bersamaan dengan tanggal kita join setahun berikutnya. Misalkan 1 Januari 2020 saya baru join di perusahaan, maka cuti tahunan itu akan muncul di 1 Januari 2021. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Catatannya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara cuti karyawan, baik itu yang kontrak maupun yang permanen. Tinggal disesuaikan saja dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan tersebut. Mungkin itu saja teman-teman. Semangat pagi!